Halo pelajar Indonesia, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Ruli di pembelajaran saat ini PPKN. Kita akan membahas mengenai peran pers dalam masyarakat demokrasi atau di demokrasi Indonesia. Oke, di sini saya menunjukkan untuk tujuan belajarnya yaitu kita mendeskripsikan pengertian pers, menguraikan fungsi pers di Indonesia, menguraikan perkembangan pers di Indonesia, menganalisis peran pers di Indonesia. Ya. Materi pokoknya adalah pengertian pers, fungsi pers, kemudian perkembangan pers di Indonesia, peran pers dalam masyarakat demokratis. Yang pertama adalah pengertian pers. Pers berasal dari beberapa istilah bahasa kata. Yang pertama adalah person dalam bahasa Belanda, artinya seseorang. Atau press dalam bahasa Inggris, artinya menekan, yang merujuk pada alat cetak kuno yang digunakan dengan menekan secara keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. Nah, di beberapa ketentuan, ini ada beberapa pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers berarti alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar. Sedangkan yang kedua adalah alat untuk menjepit atau memadatkan. Yang ketiga, surat kabar dan majalah yang berisi berita. Yang keempat, orang yang bekerja di bidang media atau surat kabar. Nah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers adalah sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Di sini kita bisa lihat bahwa media sosial juga merupakan bentuk dari pers itu sendiri, seperti itu. Ya, dari pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers memiliki dua arti luas dan arti sempit. Dalam arti luasnya, pers menunjukkan pada lembaga sosial atau perangkat sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Sedangkan dalam arti sempit, pers merujuk pada wahana atau media komunikasi massa baik yang elektronik dan cetak. Wahana komunikasi massa ada dua jenis, yaitu media massa elektronik dan media massa cetak. Media massa elektronik berhubungan dengan kabel yang pastinya akan berhubungan dengan energi baterai. Itu adalah media massa elektronik, listrik. Sedangkan media massa cetak yang di mana berita tersebut akan tercetak atau setiap tulisan yang tercetak adalah media massa cetak. Contohnya koran, majalah, tabloid, bulletin, flyer, itu juga adalah media massa cetak. Sedangkan untuk yang elektronik adalah ada internet, YouTube, kemudian ada juga Instagram, Twitter, atau radio, televisi juga masih bisa. Podcast mungkin kalau seandainya kalian sering dengar podcast itu adalah media massa juga. Kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, fungsi pers adalah sebagai watchdog. Watchdog artinya adalah melihat sesuatu atau pengawas, yaitu mata dan telinga pemberi isyarat, pemberi tanda-tanda dini, pembentuk opini atau pendapat, dan mengarah agenda masa depan. Jadi sebenarnya pers itu adalah pengkritik atau pengawas dari setiap kegiatan yang ada. Jadi dia adalah bagian dari yang mengawasi dan memberitakan tentang kenyataan yang ada. Oke, pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, fungsi pers sendiri yaitu
Ada yang memiliki fungsi informasi yang merujuk pada menjadikan informasi karena masyarakat memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat dan negara. Hari ini kalian bisa menyaksikan informasi dari Malmo bisa sampai ke Jakarta pada saat yang sama. Fungsi pendidikan atau edukasi adalah memberikan sarana pendidikan kepada setiap orang yang menyaksikan berita tersebut atau membaca berita tersebut. Seperti itu. Dan ada juga fungsi hiburan. Ya, ini adalah berita-berita yang bersifat menghibur kepada masyarakat. Yang mana berita tersebut memberikan efek menyenangkan kepada masyarakat dan menjadikan masyarakat terhibur. Kalian bisa contoh kalau media elektronik kalian akan melihat seperti di Trans 7 itu ada On The Spot. Kemudian ada Net TV, Tawa Ceria, itu adalah berita-berita yang menyajikan memang dari Twitter, dari Instagram, dari Facebook, dari TikTok. Hanya saja berita tersebut berupa hiburan kepada masyarakat, tapi ada manfaatnya. Seperti Spotlight. Spotlight itu di Trans 7 memberikan bagaimana informasi tentang dunia. Kemudian adalah fungsi kontrol sosial. Jika pers dalam melaksanakan fungsinya ditujukan dengan mengontrol atau melihat terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki keadaan melalui tulisan. Jadi tulisan yang dimaksud memuat kritik baik langsung atau tidak langsung terhadap aparatur negara, lembaga negara, atau tentang perusahaan atau tentang suatu kelompok. Itu merupakan fungsi kontrol dari sosial dari pers itu sendiri. Berikutnya adalah fungsi lembaga pers sebagai lembaga ekonomi. Kenapa saya bilang fungsi pers sebagai lembaga ekonomi? Pers sendiri mempunyai manfaat bagi seluruh orang karena ketika dia memberitakan, otomatis dia akan dilihat oleh banyak orang. Kita contoh media sosial yang sekarang yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah YouTube. Ketika YouTube banyak trending, kalian bisa memanfaatkan dan memberikan informasi kepada orang, otomatis kalian akan mendapatkan AdSense. AdSense tersebut akan menambah income pada kalian. Atau kalau media cetak, kalian akan melihat yang namanya iklan media di media cetak. Sedangkan di TV, kalian akan melihat yang namanya iklan. Seperti itu. Ya, ini adalah perkembangan pers di Indonesia menurut Dr. Krisna Harahap. Ini dibagi atas 5 era. Yang pertama era kolonial sampai dengan 1945. Di era ini banyak terbitan surat kabar. Dari 1900 mereka sudah banyak terbit surat kabar yang memberitakan tentang Hindia. Kemudian di era demokrasi liberal yaitu tahun 1949 hingga 1959. Yang mana di era ini adalah era emas orang berdiskusi dan mengutarakan pendapat. Ketika demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 66, orang mulai agak sedikit menahan diri dikarenakan pada era ini kebebasan berbicara agak sedikit ditekan dan banyak dicurigai ketika kita mengeluarkan pendapat-pendapat. Di era Orde Baru, kebebasan pers cukup dipertanyakan dikarenakan banyaknya surat kabar yang dibredel apabila tidak sesuai dengan ketentuan dari pemerintah itu sendiri. Masih tahun 98 muncullah di tahun 99 Undang-Undang Nomor 40 mengenai pers, yang mana pers tidak perlu lagi ada SIUP, surat izin usaha ya, dan mereka tidak perlu mengurus lagi yang namanya izin usaha kepada pemerintah, dikarenakan ini adalah sistemnya pemberitaan dan mereka dibebaskan untuk memberitakan. Kebebasan pers cukup terjamin di era reformasi dikarenakan pers berperan sebagai kepanjangan tangan dari demokrasi, seperti itu. Ya,
Ini adalah peran pers dalam masyarakat demokrasi menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Maka pers nasional melaksanakan peran sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan sarana terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Keempat, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ada juga berita-berita yang mengenai hoax yang dibikin oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Bisa juga, dan itulah fungsinya media massa yang menyaring informasi dengan melakukan telisik atau telaah terlebih dahulu dengan kritiknya mereka. Itulah gunanya pers. Saya juga kemarin menampilkan sebuah di koran Tempo yang mana di sini terlihat sekali ada beberapa media massa online ataupun media massa cetak yang diretas. Diretas, kenapa diretas? Karena ada beberapa berita yang sepertinya agak menyinggung kalangan atas atau kalangan pejabat, di mana mengutarakan tentang soal obat corona. Jadi di sini dikritisi oleh pers, hanya saja berita tersebut hilang karena tertas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak tahu apakah ini dari pejabat ataukah memang ada keisengan dari pihak hacker. Dan yang jelas sampai dengan tanggal 20 kemarin 23, jadi agak sedikit rusuh untuk hal itu. So, jadi setelah kalian baca ini, saya minta kalian analisis, nanti saya akan memberikan soal mengenai hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian, dan like. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.